Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi Kitabil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala Allah Ta'ala fi Kitabil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Innal hamdalillah, jamaah Masjid Baitul Haq yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puja, puji, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi iman, Islam, kesehatan, waktu, dan tentunya kesempatan sehingga kita bisa hadir di masjid yang mulia ini dalam rangka memenuhi salah satu rukun Islam, yaitu as-shalah, khususnya sholat subuh berjamaah di masjid. Salawat serta salam tidak lupa senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dengan perjuangan beliau kita bisa menikmati nikmat Islam hingga pagi ini. Semoga Allah mematikan kita nanti dalam keadaan husnul khotimah, dalam Islam, dalam iman, karena hanya dengan itulah kita menghadap kepada Allah dan kita bisa dimasukkan, diberi pahala yang begitu besar, yaitu al-jannah. Sungguhnya di dalam jannah ini nanti tidak ada lagi lelah, tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi kesibukan yang menyibukkan kita di dunia ini. Pagi ini sekali lagi karena para jamaah akan kami coba hantarkan salah satu sebuah, kalau ada jamaah yang belajar ilmu fisika mungkin mengenal apa yang disebut dengan dilatasi waktu. Dilatasi waktu ini adalah satu konsep di dalam fisika yang termasuk modern karena diformulasikan kira-kira di tahun 1905 oleh Albert Einstein yang terkenal dengan teori relativitasnya. Kemudian di tahun 1915 Einstein mengemukakan teori yang lebih umum disebut dengan relativitas umum. Salah satu teorinya itu adalah mengulik mengenai waktu yang disebut dengan dilatasi waktu. Dilatasi sendiri secara makna itu adalah pemelaran waktu. Jadi waktu itu lebih panjang dari yang seharusnya. Dalam teori ini, jika kita berjalan atau menempuh sebuah perjalanan dengan kecepatan yang mendekati kecepatan cahaya, jadi seolah-olah cahaya itu waktu itu, karena kita saking cepatnya perjalanan tadi itu, seolah-olah waktu itu akan menjadi tambah panjang. Sehingga dalam teori dikatakan kalau misalnya kita perjalanan sangat jauh, sekian tahun cahaya, katakanlah bintang terdekat itu adalah Alpha Centauri, jauhnya itu sekitar 4,3 tahun cahaya. Jadi kalau cahaya itu kita tembakkan 4,3 tahun berikutnya baru sampai di tujuannya. Padahal kecepatan cahaya itu belum ada sampai hari ini secara fisika diketahui ada yang lebih cepat daripada cahaya, yaitu 300.000 km per jam. Nah, kalau kita menempuh perjalanan ini baru 4,3 tahun sampai di bintang yang terdekat dari bumi kita ini. Nah, kalau menurut teori dilatasi waktu tadi, orang yang melakukan perjalanan ke Alpha Centauri kembali lagi ke bumi, berarti dia sekitar
4,3 kali 2, sekitar 8,6 tahun cahaya. Kalau dihitung-hitung kira-kira dia akan menjadi kita yang di bumi ini diam, kemudian orang yang perjalanan tadi itu bolak-balik dari Alpha Centauri ke bumi, maka kita usianya yang di bumi ini bertambah sesuai dengan waktunya. Sementara yang melakukan perjalanan tadi waktunya lebih lambat bagi dia, sehingga dia seolah-olah lebih muda daripada, bukan seolah-olah, memang secara teori dia akan lebih muda daripada karena usianya lebih panjang dibandingkan yang diam di bumi. Sebenarnya saya tidak ingin berlanjut ke sana karena teori termasuk yang kompleks. Hanya saja saya ingin membawakan dia menjadi dua hal di dalam Islam. Karena Islam sendiri sangat menghargai waktu, dan kalau kita perhatikan di Al-Quran sendiri begitu banyak ayat-ayat Allah yang Allah sendiri bersumpah atas nama waktu. Misalnya ayat yang sama-sama kita telah hafal, kita fahami, bahkan sudah berkali-kali para mubalighah mungkin dai-daiyah yang membahas masalah ini. Karena Imam Asy-Syafi'i sendiri memberikan ulasan terhadap atau penafsiran kepada wal asri ini. Beliau mengatakan sampai mengatakan bahwa jika Allah tidak menurunkan Al-Quran, sesungguhnya wal asri ini adalah cukup. Artinya begitu banyak kebaikan dan begitu agungnya surat ini sehingga dia merupakan sumber kebaikan yang banyak. Tentunya bukan hanya wal asri Allah ini menyampaikan mengenai waktu, dan tentunya begitu banyak pembahasan mengenai, Allah menjelaskan di dalam Al-Quran mengenai waktu. Misalnya selain wal asri, misalnya wadduha wal laili idza saja, itu juga Allah bersumpah dengan nama waktu, dan waktunya lebih sempit lagi, lebih spesifik lagi, yaitu waktu duha. Atau yang lainnya lagi, misalnya wal laili idza saja, itu juga Allah bersumpah terhadap waktu. Masih banyak contoh yang lain. Kemudian di dalam Al-Quran sendiri Allah berfirman bahwa misalnya di A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Yang artinya setiap umat itu mempunyai batas waktu. Maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkan barang saat pun dan tidak pula dapat memajukan. Ayat ini Allah mengingatkan kita semua agar memperhatikan waktu, karena kita tidak bisa memajukan dan memundurkan waktu, karena pada saat ditentukan dia, entah itu ajalnya, entah itu rezekinya datang pada dia, atau entah jodohnya, itu semuanya ada waktunya, dan itu Allah sudah tentukan semuanya. Padahal kalau kita lihat di konsep fisika tadi, waktu itu bisa molor dan bisa lebih cepat. Nah, konteksnya di dalam kita menghargai waktu ini tentunya membuat kita seharusnya lebih waspada kepada waktu. Kalau kita bicara balik lagi ke fisika, waktu ini atau adalah salah satu parameter atau besaran fisika yang dia tidak bisa dikendalikan oleh manusia. Di dalam teori relativitas tadi itu misalnya, selain waktu juga ada yang disebut dengan massa atau bobot, atau ya kita bisa ekstrapolasi dia menjadi berat karena ada gaya gravitasi. Tapi kalau misalnya tanpa gravitasi, maka dia disebut dengan massa atau partikel yang menyebabkan menjadi benda, begitu ya. Nah, percobaan terkini dari fisika itu sendiri, massa bisa diciptakan. Artinya kita bisa membuat massa baru, unsur baru, dengan mereaksikan sesuatu dengan sesuatu yang lain sehingga tercipta sesuatu yang baru. Orang sudah bisa berbuat seperti itu. Tapi sampai hari ini belum ada yang bisa menciptakan waktu, menambah waktu, mengurangi waktu, atau bahkan yang konon katanya orang ingin berjalan menembus waktu, entah itu ke masa depan atau kembali lagi ke masa lalunya. Theoretically, secara teori, matematically sudah ada orang yang membuktikan, tapi belum ada yang bisa bagaimana caranya kita kembali ke waktu atau
memajukan waktu itu. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah paradoks bahwa pertentangan antara ilmu pengetahuan sains fisika, bahwa kita tidak bisa memelarkan atau memanjangkan waktu, sementara di fisika mengatakan bisa. Nah, bagi kita kaum muslimin itu tidak jadi soal. Itu hanya menjadi soal bagi orang yang belajar di fisika. Nah, apa yang kita bisa kerjakan terhadap waktu, karena inilah yang Allah anugerahkan kepada kita, yaitu waktu. Ada iman tadi, itu nikmat Allah lain yang besar adalah iman, Islam, dan tentunya kesehatan. Kemudian berikutnya adalah waktu. Dan di sini Nabi SAW bersabda, sesungguhnya di umatku itu ada dua nikmat yang dia lalai, yaitu yang pertama adalah kesehatan, yang kedua waktu luang maksudnya di sini. Nah, mari kita kaji berdasarkan hadis Nabi SAW ini terkait dengan kehidupan kita sehari-hari. Jika Allah Ta'ala, sabda lain dari Rasulullah SAW, jika Allah Ta'ala menghendaki kebaikan dari seorang muslim, sesungguhnya Allah akan memberikannya pemahaman kepada agama. Nah, tentunya ini memerlukan waktu, upaya, di mana kalau kita belajar, tentunya kita akan dapat menambah ilmu, baik itu ilmu dunia maupun ilmu mengenai din akhirat kita. Tentunya dengan memerlukan upaya dan kerja keras di dalam menguasai ilmu yang hendak kita pelajari ini. Namun sampai hari ini belum ada cara untuk bisa menguasai sebuah ilmu tanpa waktu. Kalau kami di kampus, seringkali kami mengatakan bahwa kenapa misalnya yang namanya strata 1 itu perlu 144 SKS yang kemudian kira-kira dibagi menjadi 4 tahun. Kenapa kita tidak bisa perpendek saja menjadi katakanlah 3 tahun seperti dulu yang ada namanya diploma 3 atau bahkan diploma 2 tahun, atau diploma 1 yang cuma 1 tahun. Tentunya di negara kita secara umum juga memberikan penghargaan yang berbeda bagi mereka yang diploma 1, diploma 2, diploma 3, diploma 4, S1, S2, S3 dan seterusnya. Ini semata-mata bukan karena kemudian di akhir masa studi dia diberi selembar kertas yang namanya ijazah tadi itu, tapi sebenarnya adalah penghargaan atas kerja kerasnya selama waktu tertentu yang telah ditentukan oleh kurikulum itu. Nah, coba bayangkan di dalam kita menuntut ilmu di dunia saja, untuk ilmu dunia saja maksud saya, manusia memberikan penghargaan yang berbeda kepada manusia lainnya ketika dia memiliki selembar kertas dan di atas kertas itu tertulis bahwa si fulan atau fulanah berhak menyandang gelar ini karena telah menyelesaikan syarat akademisnya untuk menyandang gelar tersebut. Nah, apatah lagi misalnya kita yang berupaya untuk menuntut ilmu atau mencari ilmu dari ilmu agama, ilmu Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada ilmu yang wajib kita kuasai? Tentu saja ada, karena memang Islam itu dibangun atas 5 fondasi. Salah satunya adalah, pertama adalah as-syahadat. Untuk bisa syahadat kita harus tahu ilmunya. Jadi tidak sekedar mengucapkannya saja, tapi ada konsekuensi di balik itu. Oleh sebab itu kaum musyrikin di zaman Nabi SAW tahu akibat atau konsekuensi setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu sebabnya mereka tidak mau mengucapkannya. Kedua, as-sholat. Nah, tentunya ilmu as-sholat ini menjadi wajib, karena tanpa as-sholat kita tidak bisa dikatakan seorang muslim. Mulai dari niat, wudu sampai akhir selesai salam sholat, itu kita perlu belajar bagaimana caranya sholat yang baik. Begitu seterusnya mengenai zakat, mengenai insya Allah sebentar lagi kita menghadapi bulan suci Ramadan yang di dalamnya penuh berkah, yang bulan ini Allah pilihkan di antara 12 bulan tersebut
yang kemudian di dalamnya ada satu malam yang Allah juga pilih di antara 365 malam dalam satu tahun. Dan kemudian yang terakhir adalah haji. Seluruhnya ini memerlukan upaya yang besar, waktu yang cukup, dan tentunya bukan waktu yang sisa bagi kita semua untuk mempelajarinya sehingga kita bisa menjadi muslim-muslimah yang baik. Padahal kita begitu besar upaya yang kita telah curahkan untuk belajar ilmu dunia, mulai dari SD, bahkan SD-nya sekarang dipilihkan yang terbaik. Saya seringkali rasan-rasan gitu sama istri saya, Masya Allah ya, sekarang SD kita ini bagus-bagus, maju-maju, bahkan biayanya per bulan lebih mahal daripada biaya uang UKT di ITS gitu ya. Tapi orang lakukan itu karena orang tua, ya itu memang sunnatullahnya orang tua itu adalah memberikan yang terbaik kepada anaknya. Dan tentunya kita sebagai orang tua juga ingin bahwa anak kita nanti menjadi lebih baik dari kita, sehingga kita berupaya memberikan yang terbaik yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita berupa pendidikan yang terbaik tadi itu, SD, SMP, SMA, kemudian perguruan tinggi kalau bisa, perguruan tinggi yang terbaik di Indonesia. Kalau misalnya lebih baik lagi, tentunya kita ingin sama-sama menyekolahkan anak-anak kita di perguruan tinggi yang terbaik di dunia misalnya. Tentunya itu adalah perjuangan yang kita lakukan demi anak-anak kita untuk mereka berupaya mendapatkan yang terbaik. Nah, tapi saya ingin menyoroti di sebelahnya, apakah kita sudah memberikan yang terbaik bagi anak-anak kita pula yang terkait dengan agamanya, misalnya adabnya. Nah, salah satu adab yang ingin Anda soroti di sini terkait dengan tema waktu tadi, dilatasi waktu tadi adalah, kalau Anda perhatikan bagi anak-anak muda kita ini, misalnya pada saat pertama setelah selesai sholat, yang dipegang pertama kali adalah begitu salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi ke kiri, yang dipegang pertama kali HP-nya. Kemudian Anda perhatikan begitu HP-nya dibuka, aplikasi yang muncul pertama kali dan itu yang dia sibuk di situ adalah WhatsApp. Ya, memang kita sama-sama tahu bahwa mulai dari tahun 2000 terakhir kami ke Jepang itu 2013, waktu itu Menteri Kominfo-nya itu masih Pak Tifatul Sembiring. Di 2013 itu Pak Tifatul menyampaikan bahwa Indonesia ini mayoritas penduduknya itu menggunakan internetnya untuk browsing medsos. Pernyataan beliau di tahun 2013 itu kami lakukan survei sampai hari ini masih relevan, masih sama, Bu. Cuman bentuknya saja yang berbeda. Kalau dulu Facebook, sekarang jadi Instagram, jadi TikTok dan lain sebagainya. Lebih variatif begitu maksud. Kalau dulu outletnya hanya Facebook saja. Tapi tidak ada pergeseran di sana. Intinya bahwa anak-anak muda kita lebih tertarik untuk menghabiskan waktunya dengan berselancar di dunia maya, khususnya di media sosial. Nah, apa dampaknya? Salah satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, jika Allah menghendaki atau Allah bahasa mudanya, jika Allah tidak memperdulikan lagi seseorang, maka Allah akan menyibukkan dia dengan urusan dunianya. Nah, jadi ingat hadis ini karena itu tadi begitu pentingnya. Ternyata setelah selesai sholat, begitu salam, dia buka HP-nya hanya untuk melihat pesan yang muncul di dalam WhatsApp-nya atau Line-nya atau apa sajalah yang menjadi favorit medsos tadi. Dan ini sampai hari ini terjadi di antara kaum muda kita. Saya merasa bahwa sayang ya, padahal Rasulullah SAW mengatakan bahwa salah satu waktu utama adalah setelah selesai sholat, maka perbanyaklah zikir dan doa di sana. Nah, tapi ternyata tidak, malah lalai dengan media sosial kita, yang isinya juga belum tentu. Kalau misalnya kami di kedokteran, misalnya ada dokter, mungkin masih dimaklumi karena mungkin saja di situ ada emergensi yang harus dia tunggu karena pasiennya gawat darurat dan sebagainya. Tapi ini kan tidak. Saya juga batin saya, mahasiswa ini urgensinya apa ya, atau
keburu-buruannya dia apa ya, sehingga waktu sholat, selesai sholat yang begitu berharga, selesai salam, itu yang dipegang adalah, yang dilihat pertama kali adalah WhatsApp. Loh Pak, kan saya bisa multifungsi, saya bisa mereka berkilah begitu, saya kan bisa multifungsi Pak, sekaligus baca WhatsApp tapi juga pikiran saya, dalam hati saya melakukan zikir. Iya betul, tidak salah demikian, tapi tadi zikir, doa bisa dikabulkan kalau ada kesungguhan hati kita hadir di sana. Sama seperti kita sholat, tidak mungkin sholat itu baik atau kualitasnya baik kalau misalnya mungkin saya pernah cerita di masjid ini juga, dan ini sedikit lucu tapi juga mengenaskan gitu ya. Lucunya tuh begini, kami waktu itu ke kampus ternama karena kami waktu itu jadi narasumber. Waktunya sholat Jumat, khotib sedang khutbah. Nah, di belakang saya ada dua mahasiswa, sepertinya mahasiswa, karena mereka khotib ini sedang berkhutbah, mereka cerita sendiri. Yang dibicarakan itu tentang matriks, determinan matriks. Mungkin kalau jamaah yang pernah mengingat-ingat lagi belajar matematika di SMA dulu, tentu dikenal dengan apa yang disebut dengan matriks, determinal matriks. Dan intinya yang ingin saya sampaikan di sini, ternyata pada waktu khotib sedang berkhutbah, mahasiswa dua di belakang saya ini sangat penting, sehingga tidak memperhatikan khutbah, malah membicarakan matriks begitu. Yang bagi sebagian besar mahasiswa saya itu bahkan di luar waktu kuliah, mereka saja sudah enggan membicarakan masalah itu kan tadi di kelas bapak dosen, ibu dosen baru menerangkan mengenai matriks yang kita juga nggak jelas apa aplikasinya setelahnya. Mereka saja enggan berbicara itu setelah usai kuliah. Tapi begitu antusiasnya justru ketika khutbah Jumat. Dan ini pembicaraan berlanjut terus, dan saya bisa mendengarkan sampai saya terganggu begitu konsentrasi saya sulit untuk mendengarkan apa yang disampaikan khotib dengan apa yang disampaikan oleh khotib dadakan di belakang saya ini yang tadi yang membicarakan mengenai matriks. Walaupun ini kasuistik, tapi inilah yang terjadi di antara kita, di antara kaula muda kita begitu ya. Mereka tidak tahu kapan menempatkan waktunya untuk mana yang lebih penting, mendengarkan khotib khutbah atau membicarakan matriks. Ya betul, matriks adalah bahagian yang penting, tapi ketika kita berbicara matematika hanya itu, selain itu tidak ada. Atau misalnya pada waktu yang lain kami juga, dan ini fenomena yang dihadapi oleh sebagian besar pendidik, tidak hanya dosen tapi juga guru. Jika misalnya kita beri tugas kepada mahasiswa kita ini, atau PR gampangannya, tolong kerjakan PR ini, kumpulkan pekan depan, itu nanti juga ngerjakannya beberapa jam sebelum deadline atau dikumpulkan dari tugas tersebut. Diberi waktu 7 hari alias 1 pekan, ia juga dikerjakan menjelang deadline. Nanti diberi waktu mepet 1 hari, ia juga dikerjakan beberapa jam sebelum sebelum deadline tadi itu. Sehingga menurut kami banyak waktu luang tadi itu. Kita kembali lagi, sungguhnya banyak, Rasulullah SAW tadi bersabda bahwa sungguhnya banyak umatku yang lalai terhadap salah satu nikmat, yaitu waktu luang. Nah, waktu luang ini seharusnya dia bisa mencicil tugas sebesar apapun selesai dalam waktu yang diberikan oleh para dosen maupun para guru di sekolahnya, tapi dia nanti sajalah, kan masih lama. Nah, yang seperti ini menunda-nunda pekerjaan, ini menjadi sesuatu yang sampai hari ini dalam kurun 5 tahun terakhir kami amati di dalam kelas-kelas kami itu bahkan menjadi semakin parah begitu ya. Bahkan ada dengan alasan lupa dan lain sebagainya, sehingga dia berusaha menghindar dari tugas tersebut yang sudah diberikan. Padahal tugas tersebut sudah didesain oleh para guru, para pendidik. Tujuannya adalah untuk menambah pemahaman bagi siswa, mahasiswa, tapi ternyata upaya itu menjadi gagal atau tidak tercapai dengan baik hanya gara-gara attitude atau gara-gara mindset yang dimiliki
nanti sajalah, kan kalau kayak gini gampang, nanti saya bisa begini dan begitu. Ini adalah salah satu penyebab Allah tadi itu tidak memperdulikan hambanya sehingga menyibukkan dari dunia, memberikan kesibukan dunia kepada hambanya yang tidak diperdulikan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dilindungi dari tidak diperdulikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita mengiranya bahwa kesibukan kita di dunia ini adalah rahmat dari Allah karena semakin banyak order misalnya, semakin banyak pekerjaan yang diberikan kepada kita, tapi kita tidak sadar bahwa sungguhnya itu adalah salah satu bentuk dari ketidakpedulian Allah kepada kita, sehingga kita tidak memperhatikan lagi waktu. Begitu sibuk kita dengan dunia sehingga wa'iyadzubillah waktu kita terhadap interaksi kita terhadap Al-Quran semakin berkurang